Terhormat Bapak Dr. Suharli MA, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Pengawas Pembina Provinsi Banten, Bapak Dr. Herlantoni yang kami hormati, sahabat kami, teman mengajar pada tahun 91, Bapak Ketua Subrayon Gugus 02, Bapak Asep yang kami hormati, Kepala SMK Darussalam beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu hadirin yang pada kesempatan pagi hari ini hadir yang tidak saya sebutkan satu persatunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah karunia dan rezeki pada kita. Salawat serta salam semoga pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini. Karena itu teruslah bersyukur dan terus bersyukur agar semua keinginan, harapan, impian dan cita kita mudah untuk bisa direalisasikan. Apa yang sudah diungkapkan oleh kepala sekolah tadi sudah memberikan sebuah gambaran tentang sebuah lembaga. Namun yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu sekalian, tujuan pendidikan nasional itu adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Selanjutnya pintar, berdisiplin, bisa demokrasi, mandiri, segala macam itu duniawi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita ke depan, dari sekarang ke depan itu menjadi anak-anak yang 3 poin tadi. Memiliki keimanan yang kokoh dengan berbagai tantangan, hambatan, gangguan apapun, manakala keimanan itu sudah terpatri, maka itu akan menjadi sebuah kebaikan dan keunggulan kita. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bertakwa. Seperti apa itu manusia yang bertakwa? Tentu yang memahami lebih detail adalah diri kita dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena secara kasat mata kita bisa melihat bahwa manusia itu baik, tetapi mungkin dia memiliki kekurangan dan ketidakbaikan yang tersembunyi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang keimanan dan ketakwaan, maka poin-poin dalam aplikasi keseharian di pendidikan kita ini juga sudah dirumuskan. Kalau kita menilik kepada Pancasila, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maknanya bahwa itu sesuatu yang paling dominan. Boleh kita adil, tetapi adil yang berketuhanan. Boleh kita berbaik dengan sesama manusia, tetapi dengan barometer ketuhanan. Boleh kita merakyat, tetapi dengan dasar ketuhanan. Kira-kira demikian. Begitupun ketika kita, anak-anak kita diajarkan tentang pramuka, maka di pramuka pun nomor satunya adalah bahwa takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sama. Yang pertama itu menjiwai. Tidak ada artinya bersih, tidak ada artinya
kesejahteraan dan tidak ada artinya sebuah ilmu pengetahuan yang tinggi manakala keimanan dan ketakwaan itu hilang dan lenyap. Kita melihat ke belakang bagaimana hebatnya Fir'aun, bagaimana gagahnya kaum Ad, bagaimana hebatnya kaum Samud. Mereka mengukir prestasi peradaban, gunung-gunung menjadi batu, gua-gua menjadi bangunan-bangunan yang indah, dan Fir'aun tentaranya laksana pasak bumi. Namun pada akhirnya semuanya hilang lenyap tanpa bekas. Kenapa? Karena tidak ada nilai keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman Rasulullah pun para sahabat, para orang-orang jahiliyah memiliki kekayaan yang tinggi, memiliki kekayaan yang besar, jabatan yang tinggi, tetapi dikatakan sebagai manusia-manusia yang jahil, manusia-manusia yang bodoh. Maknanya adalah manakala keimanan dan ketakwaan itu lepas dari diri kita. Bapak Ibu sekalian, kita tadi saksikan produk dalam negeri Kori kita itu anak SMK, jurusannya otomotif apa TKJ, ya. Tetapi masih bisa ngaji, ya. Dan yang dilantunkannya juga tentang la tusyrik billah, ya. Apa artinya hebat kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kami berharap mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, teruslah bimbing dan kawal anak-anak kita untuk terus selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita kawal doa sapu jagat, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam kegiatan-kegiatan real, kegiatan-kegiatan yang rasional, dan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan, membahagiakan dan merukunkan antara kita satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian, itu saja sebagai sebuah harapan dari kami, bahwa yang terpenting adalah bagaimana anak-anak kita yang lulus dan juga yang seterusnya, kami berharap terus menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Soleh secara ritual dan soleh secara sosial. Ibadahnya rajin, tahajudnya rajin, sholat berjamaahnya rajin, ya. Hablum minallahnya baik, tetapi taat orang tuanya harus, berbaginya harus, ya. Baiknya harus, solidaritasnya harus, tapi solidaritas yang baik, ya. Solidaritas yang menguntungkan secara kebenaran dan kebaikan. Itu saja, yakini dan pastikan bahwa manakala itu sudah terpatri, tantangan apapun, hambatan apapun, tujuan apapun, itu akan sejalan dengan impian-impian yang kita harapkan, baik harapan sekolah, harapan orang tua maupun harapan anak itu sendiri. Dan jangan risau dengan rezeki. 8 pintu rezeki yang diusahakan hanya 1, 7 sebab akibat. Yang tadi ada lowongan kerja ini segala macam, itu adalah 1 pintu rezeki. Ada 7 pintu rezeki yang lain, sebab keimanan, sebab ketakwaan, sebab sering syukur, dan sebab banyak lainnya. Semoga apa yang kita upayakan semuanya menjadi sebuah amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak Ibu juga diberikan kesehatan, kelancaran dalam usaha, diberikan kelancaran dalam rezeki, halalan thayyiban wasi'an wa barakatan. Dan untuk orang-orang tua kita yang telah berjasa untuk perjuangan kita, semuanya mendapatkan limpahan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hatta walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.